Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Malam ini Om sengaja mengundang seorang aktivis muda yang saya anggap salah seorang aktivis yang memiliki kecerdasan, melampaui kecerdasan kawan-kawannya di zamannya. Ini bukan untuk mengambung istilah kita di sini atau kata nenek saya di kampung makgolah, akan tetapi memang kenyataannya begitu. Narasi yang disampaikannya sangat memikat perhatian saya. Makanya saya selalu mengundang anak muda ini untuk menemani saya di podcast OBP. Malam ini kita akan membahas tentang Kutai Timur hebat. Orang bertanya kepada saya, apa sih hebatnya Kutai Timur itu? Kalau saya melihatnya atau Om melihatnya, kehebatan Kutai Timur itu ada pada sumber daya alamnya. Baik sumber daya di bidang kelautan, kemudian sumber daya di bawah tanahnya ada batu bara, ada gas, kemudian di atasnya ada perkebunan kelapa sawit yang saat ini sudah mencapai atau kurang lebih 800.000 hektar. Inilah kehebatan Kabupaten Kutai Timur. Nah, kehebatan sumber daya alam ini kalau tidak dikelola oleh seorang pemimpin yang hebat, maka sumber daya alam ini akan berbalik menjadi kutukan masyarakat di sebuah daerah. Banyak contoh konkret yang telah kita lihat. Orang teriak banjir. Kenapa banjir? Disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alamnya yang salah. Pengelolaan sumber daya alamnya yang tidak tepat. Di beberapa wilayah Kalimantan Timur ada istilahnya tambang pelakor. Tambang pelakor itu apa? Jadi mereka menambang tidak memiliki izin, tetapi mengambil sisi di luar daripada izin pertambangan yang telah diberikan oleh pemerintah. Nah, ini yang menyumbang, salah satu penyumbang terbesar terjadinya banjir di sebuah daerah. Kita bersyukur kita pernah memiliki pemimpin yang hebat yang tidak mengizinkan para penambang untuk melakukan penambangan di luar izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu di mana-mana kita melihat banyak singkapan batu bara, akan tetapi tidak ditambang karena di situ tidak ada izinnya. Itulah yang saya maksud, bahwa Kabupaten Kutai Timur ini hebat kalau dipimpin oleh seorang pemimpin yang hebat. Nah, terkait dengan kehebatan Kutai Timur ini, saya perkenalkan dulu tamu saya, Habibur Rahman Al-Ghazali, Sarjana Pertanian. Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Om. Ya kan, tadi bukan saya mengambung atau saya memberikan sebuah apresiasi yang berlebihan, akan tetapi begitulah penilaian Om terhadap Abi. Siap. Di mana saya selalu membaca statusnya di Facebook yang membuat saya biasa tercengang. Ini anak hebat juga nulisnya. Tetapi bukan itu saja. Keterampilan menulis Abi itu juga sama halnya di dalam hal keterampilan berbicaranya. Karena dalam ilmu bahasa itu ada 3 tuh. Yo. Keterampilan berbicara, keterampilan menulis, bukan 3, 4 malah. Keterampilan mendengar atau menyimak dan keterampilan berbicara. Mengolah, Om ya. Iya. Nah tadi Om sudah mulai itu. Kehebatan Kutai Timur dari sisi sumber daya alam. Nah, kalau perspektif Abi melihat Kutai Timur ini gimana sih? Baik, Om. Terima kasih banyak datang lagi di OMP ini. Iya. Luar biasa. Harus selalu datang. Yang luar biasanya itu OMP ini selalu membuat kangen sebenarnya, Om. Ya, kangen dengan seluruh gagasan-gagasannya, kangen dengan seluruh pandangan-pandangannya. Nah, terkadang banyak gagasan yang lahir sadar atau tidaknya di podcast ini sebenarnya menjadi sebuah edukasi bagi masyarakat, bagaimana memberikan pemahaman edukasi politik,
edukasi bagaimana membangun sumber daya manusia. Nah ini yang harusnya kita pantau nih Om, yang anak-anak muda nih harus dipantengin istilahnya terus kayaknya ini apa Om WP ini. Nah ini balik lagi mak golai saya nih kalau begini nih ceritanya nih. Tidak Om, tapi itu fakta Om. Ya, Fakta yang kemudian harus kita terima saat ini karena di era globalisasi, keterbukaan informasi juga harus menjadi sebuah parameter utama di mana anak-anak muda juga mampu mendapatkan informasi sehingga upaya-upaya untuk melakukan upaya daya saing itu juga akan timbul. Karena salah satu upaya daya saing itu bisa ditimbulkan dari banyaknya informasi yang kita terima hari ini. Ya, salah satu informasi itu dari media. Siap, betul. Ya, salah satunya di podcast OWP. Nah, maksud saya itu Om. Iya. Pantengin terus Om WP biar dapat informasi. Harusnya dari tadi ngomong begitu. Oke, Bi. Siap, Om. Siap. Terkait dengan cara pandang Abi melihat kehebatan Kutai Timur ini gimana sih? Yang pertama Om, cara pandangnya kita harus juga melihat dari perspektif positif pastinya Om ya. Bahwa memang dengan jumlah luasan Kabupaten Kutai Timur seperti yang dipaparkan tadi Om, dengan keanekaragaman sumber daya alam dan hayatinya, itu juga menjadi sebuah modal besar kenapa kita harus bicara Kutim Hebat hari ini. Iya. Yang pertama menurut saya bahwa dengan banyaknya sumber daya alam hari ini, dengan besarnya sumber daya alam yang kita lakukan, yang dieksplorasi hari ini, itu juga harus membuat kemajuan-kemajuan pesat atau Kutai Timur masuk pada loncatan-loncatan pembangunan yang lebih signifikan atau lebih strategis di masa yang akan datang. Nah, yang pertama, hebat itu kan ada kepanjangannya Om. Iya. Tapi hebat yang saya maksud ini adalah hebat yang benar-benar hebat. Iya, betul Om. Baik, salah satunya itu kan saya sependapat dengan Om bahwa yang pertama kita harus memiliki pemimpin yang punya kapasitas dan punya gagasan yang strategis bagaimana kemudian membawa Kutai Timur ini melangkah lebih jauh, tepatnya di hebat. Kalau kami memahami hebat itu yang pertama handal sumber daya manusianya Om. Nah, betul. Jadi hebat itu harus diawali dengan kehandalan sumber daya manusia kita. Banyak yang berpikir mungkin bahwa ketika sumber daya alam kita besar, tapi kemudian sumber daya manusia kita tidak mampu untuk mengelola itu juga, saya sepakat dengan yang disampaikan Om. Itu sebuah kutukan. Akan menjadi kutukan alam. Betul sekali Om, saya sependapat sekali dengan pernyataan Om tadi. Kemudian yang kedua, metode pengelolaannya Om. Harus elaboratif. Jadi elaboratif itu memang harus dilakukan secara metodologi yang lebih spesifik, saintifik, yang kemudian juga nanti akan mengarah kepada keberlanjutan sumber daya alam kita. Itu Om. Kemudian selanjutnya, pemimpin itu juga harus memiliki gagasan yang lebih besar. Bagaimana membawa Kutai Timur ini melaju di masa-masa pasca tambangnya. Nah ini yang harus kemudian dimiliki oleh pemimpin kita hari ini. Kemudian yang terakhir menurut saya Om, pembangunannya harus berkelanjutan. Jadi ya yang kita diskusi sering bahwa Kabupaten Kutai Timur sudah seharusnya mengadopsi metodologi SDGs secara menyeluruh. SDGs apa tuh? Sustainable Development Goals. Wih, luar biasa ya. Itu Om. Artinya saat ini juga Kabupaten Kutai Timur Om, sepengetahuan saya itu tidak lagi memasukkan ekosistem tambang dalam konsep pembangunannya sampai tahun 2045 yang akan datang. Nah ini yang kemudian menjadi tantangan buat kita semua. Apa yang akan kita lakukan setelah tidak adanya konsesi tambang? Itu dia. Pasca tambang itu masyarakat ini mau dikemanakan? Betul. Bahwa orang-orang yang menggantungkan nasibnya di tambang itu kan puluhan ribu tuh. Betul Om. Nah kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, maka kehebatannya akan hilang. Sepakat sekali. Nah, kira-kira apa yang di dalam pikiran Abi itu? Apa yang harus dipersiapkan pemerintah daerah terkait dengan pasca tambang itu? Baik Om, mungkin saya rasa ini mungkin juga sudah dijalankan oleh pemerintah daerah saat ini juga. Saya yakin pemerintah juga sudah melakukan akselerasi mengarah ke sana. Yang pertama Om, kalau dari pandangan saya bahwa memang kita harus menyiapkan, mulai dari sekarang Om ya, kita sudah harus menyiapkan bagaimana masyarakat Kabupaten Kutai Timur bisa bertahan atau bisa survive ketika tambang ini sudah tidak ada. Mungkin salah satunya, mungkin yang pertama harus sesegera mungkin
kita lakukan upaya hilirisasi industri kita saat ini. Sepakat. Itu yang pertama, Om. Kemudian yang kedua, harus ada langkah-langkah atau terobosan-terobosan baru membuat sebuah ekonomi baru. Ekonomi baru mungkin seperti mohon maaf, peningkatan sumber daya manusia kita ini, Om, juga harus dibarengi, karena jangan sampai nanti seolah-olah kehidupan kita atau sektor ekonomi kita hanya bergantung di tambang tok. Nah, kita harus bikin ekonomi baru. Mungkin salah satu contoh nih, Om, ya, bahwa kemudian kenapa kita sudah melangkah ke sana. Salah satunya mungkin, Om, saat ini yang kita ketahui sama-sama PDAM misalnya, Om, Perumdam nih. Perumdam beberapa saat yang lalu melalui pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, Pak Ardiansah Sulaiman, kemudian meresmikan satu pencapaian baru Kutai Timur, yaitu yang selama ini kita kritik bahwa PDAM tidak bisa menyediakan air minum langsung. Alhamdulillah beberapa saat yang lalu pemerintah daerah melalui Perumdam sudah meresmikan adanya pengelolaan air yang langsung diminum oleh masyarakat. Tapi dalam konteks industri, Om. Nah, industrinya adalah bagaimana membuat sebuah industri kemasan. Air minum kemasan. Itu sudah pernah juga tuh dilakukan oleh masyarakat apa tuh di Sansaka itu. Ada juga di Karangan tuh. Di Karangan. Itu ada. Nah, ini yang kemudian juga harus disupport oleh pemerintah. Bahwa kemudian kita harus mengidentifikasi potensi kita. Betul. Tapi kemudian juga ketika ada pihak-pihak lain yang menggunakan atau berpikir ke arah sana, ayo kita support. Tadi ada yang saya tangkap dan sangat menarik terkait dengan hilirisasi. Bahwa kita bagaimanapun juga harus mengakui bahwa Pak Awang Faruk Ishak itu telah berhasil membangun hulu daripada grand strategi awal pembangunan daerah ini. Saya katakan berhasil contohnya tadi itu perkebunan kelapa sawit. Kemudian, nah sekarang tanggung jawab kita, tanggung jawab pemerintah yang ada saat ini, tanggung jawab anak-anak muda semua, tanggung jawab para politisi yang ada di Kota Timur itu, bagaimana memikirkan hilirisasi ini. Bukankah tempatnya sudah ada? Betul. Di Maloi. Itu yang kemarin saya bahas dengan Pak Bebeng, salah satu pelaku yang selama ini selalu mengikuti Pak Awang Faruk. Baik, Om, kemarin kan saya ngikutin juga tuh Pak Bebeng tuh, Om. Ya, beliau adalah salah satu sejarah hidup yang masih kemudian menjadi bagian dari kontribusi pembangunan Kutai Timur di masa yang lalu. Nah, ini yang perlu kita apresiasi, bahwa langkah-langkah strategis Pak Awang Faruk kemudian mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Kutai Timur melalui konsep gagasan Gerdabang Agri waktu itu. Gerakan daerah membangun agribisnis. Nah, inilah yang kemudian menjadi sarana atau sebagai dasar pondasi tercetusnya universitas atau sekolah tinggi ilmu pertanian. Betul. Nah, ini yang kemudian juga harus kita apresiasi, bahwa Pak Awang saat itu juga telah memberikan pondasi yang luar biasa bagaimana Kutai Timur juga harus berdiri dan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang. Ini perlu kita apresiasi, Om. Bahwa yang pertama terkait masalah hilirisasi. Ketika kita bicara hilirisasi, maka kita akan bicara produk akhir dari sebuah hasil pertanian misalnya. Nah, kalau yang pertama hilirisasi yang khususnya di sektor pertambangan kita. Kemarin tuh ada gasifikasi batu bara tuh, Om. Yang saat ini juga sempat mandek perjalanannya. Kemandekan itu bukan karena disebabkan oleh sesuatu tarik-menarik kepentingan sebenarnya. Karena memang diakibatkan oleh krisis global. Jadi yang pertama itu, tapi informasi yang kita dapat saat ini, Om, proses gasifikasi itu akan terus berlanjut. Walaupun kemarin ada satu sektor usaha besar yang dari Amerika Serikat yang kita kenal kemarin itu kemudian menanamkan investasinya melalui PMA. Ini kemudian nantinya juga akan tergantikan, karena kemarin nggak sempat tuh, Om. Tapi kemudian pemerintah kemudian menyetujui untuk dilakukan melalui pola investasi yang berbeda dengan pihak yang lain. Misal kita sebut aja dari Cina. Kemarin dari Amerika, sekarang kita dari Cina. Nah, itu yang kemudian akan terus dilanjutkan proses upaya gasifikasi itu, Om. Kemudian selanjutnya hilirisasi industri kelapa sawit. Nah, ini yang menarik sekali nih, Om. Kita punya jumlah luasan kelapa sawit yang hampir 800.000 hektar nih, Om. Mungkin sekarang sudah 1 juta tuh, dengan kebun-kebun sawit rakyat. Kebun sawit kepemilikan rakyat yang dikerjasamakan dengan perusahaan kan, Om. Nah, biasanya, ini hilirisasi ini itu kemudian
ditetapkanlah waktu itu Kipi Maloy Om ya. Yang dari Kipi Maloy kemudian berubah menjadi kawasan ekonomi khusus. Ya. Nah, ini yang kemudian saat ini dibangun. Nah, kenapa banyak pertanyaan di luar sana yang mengatakan kenapa Kipi Maloy mandek sampai sekarang? Nah, artinya mandek dalam artian kenapa tidak ada operasi skala besar di Kipi Maloy itu. Nah, ini juga sebenarnya ini harus dijawab oleh pemerintah kita melalui SKPD terkait, baik itu Badan Pengelola Kipi Maloy juga harus menjawab hal itu, sehingga tidak memunculkan informasi-informasi liar di masyarakat. Tapi sepengetahuan saya Om, bahwa memang ada kendala memang di Kipi Maloy itu, salah satunya adalah proses perizinan terkait masalah pelabuhan kapal. Jadi kapal-kapal mau berlabuh itu sampai sekarang memang belum selesai proses perizinannya. Nah, informasinya dalam waktu dekat kurang lebih tahun ini Om juga itu perizinannya informasinya selesai. Sudah selesai dan kemudian juga bisa beroperasi. Saat ini juga di Kipi Maloy itu sedang dibangun tangki-tangki Om. Tangki hilirisasi khusus kelapa sawit. Oh, itu CPO-nya ya? CPO-nya. Nah, ini sudah ada tangki-tangki yang dibangun, ada 2 perusahaan yang sudah berinvestasi. Saat ini juga masih terus dikerjakan, sepengetahuan saya seperti itu. Nah, ini yang kemudian nantinya kita harapkan bahwa lompatan hilirisasi kelapa sawit juga terpusatkan di Kipi Maloy. Sehingga nantinya salah satu bisa jadi role model ya Om ya. Kalau kita di Makassar kan ada satu kompleks industri, kawasan industri Makassar, Kima. Nah, kita terpusat di situ, segala sektor industri kita yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam itu dipusatkan di sana. Sehingga nantinya juga wilayah-wilayah yang ada wilayah permukiman yang sudah ditetapkan di RT RW ataupun di RDTR itu tidak terdampak dari sektor-sektor industri itu. Nah, itu yang menarik sebenarnya Om, ketika pemerintah mampu mengakselerasi percepatan pembangunan itu. Ya, memang segala sesuatunya orang mengatakan itu kan butuh proses. Tapi kan proses juga jangan terlalu lama. Maunya masyarakat begitu. Betul. Nah, tadi untuk menjawab tantangan tuh, katakanlah perusahaan yang ingin berinvestasi terkait gas yang di mana tuh, di daerah Sekurau sana itu kan, itu juga bisa menjadi jawaban dari tantangan ketika pertambangan ini sudah tidak beroperasi lagi, sehingga tenaga kerja yang masih bagus, yang masih kuat, yang masih bisa produktif bisa masuk ke situ tuh. Itu satu. Kemudian kehebatan Kutim ini sebenarnya juga bukan terletak hanya pada batu bara yang sekarang ini lagi booming, akan tetapi banyak produk-produk pertanian sebenarnya yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah, sehingga produk-produk pertanian ini bisa juga menciptakan lapangan kerja. Tidak hanya semata-mata sayur dan sebagainya, akan tetapi ada produk-produk pertanian yang bisa menjadi sebuah produk yang juga bisa melahirkan sebuah industri. Selain kelapa sawit misalnya. Nah, seperti bunga matahari. Ini masih langka ini. Bahkan di Kaltim masih langka bunga matahari ini. Kemarin malam itu saya diskusi dengan seorang peneliti muda. Dia otodidak. Dia memberikan sebuah harapan kepada saya bahwa bunga matahari itu bisa dikembangkan di Kutai Timur. Ini untuk menjawab tantangan global terkait peperangan yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina. Betul. Karena dua daerah ini sedang bergejolak sehingga minyak daripada bunga matahari ini tersendat. Itulah juga yang membuat CPO kita di luar negeri meningkat. Itu salah satunya. Nah, memang tanah ini kalau tidak diteliti, ditanam sembarang saja itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang produktif kepada masyarakat. Nah, saya sepakat dengan peneliti tadi malam itu. Selain tadi kita berbicara terkait dengan pengembangan sumber daya manusia itu, dan sekarang Abi melihatnya pengembangan sumber daya manusia itu sudah mengarah kemana sih? Baik Om, kalau saya pribadi mengarah ketika ditanya sudah sejauh mana langkah yang dilakukan oleh pemerintah ataupun dari perspektif saya melihat kinerja pemerintah terkait masalah langkah bagaimana pengembangan sumber daya manusianya. Alhamdulillah Om, saya salah satu orang yang punya tekad
bagaimana kemudian pemerataan pendidikan di Kabupaten Kutai Timur ini juga harus terus digalakkan. Dan saya meyakini bahwa setiap individu masyarakat Kabupaten Kutai Timur punya hak untuk mengenyam pendidikan yang sama dengan siapapun. Nah, ini yang pertama. Kenapa? Karena mohon izin Om ya, saya kebetulan punya yayasan namanya Yayasan Hati Merdeka. Kita bikin sekolah, terus kemudian kita gratiskan untuk anak-anak itu, kemudian juga bisa mengenyam pendidikan yang sama. Nah, baik Om, terkait masalah pengembangan sumber daya manusia, saya rasa pemerintah juga hari ini sudah melakukan upaya itu, Om. Salah satunya mungkin khususnya Om ya, karena membangun pendidikan itu kan salah satunya dari sektor PAUD tuh, pendidikan usia dini. Jadi sepengetahuan saya Om, beberapa saat yang lalu, pemerintah daerah mengakumulasi sekitar 480 orang untuk kemudian diberangkatkan sekolah ke universitas-universitas besar yang ada di Indonesia saat ini. Itu beasiswa ya? Beasiswa dari pemerintah daerah. Itu kemudian 450 orang itu kemudian, karena mereka mengajar di PAUD, tapi kemudian mereka tidak memiliki ilmu yang spesifik terkait masalah kepautan. Maka diberikanlah kesempatan mereka untuk kemudian belajar ke universitas-universitas yang kemudian memang secara kejurusan ada PAUD itu. Nah, itu yang kemudian pemerintah hari ini lakukan. Bagaimana kemudian anak-anak kita itu kemudian mendapatkan ilmu yang memang sesuai dengan spesifikasi yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Ini yang kemudian disekolahkan itu, Om. Kemudian sumber daya manusia kita juga, saya meyakini melalui Dinas Ketenagakerjaan, karena kita juga menggeluti pendidikan kesetaraan, Om. Itu pemerintah daerah itu saat ini menggalakkan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat kita yang belum memiliki non-skill tenaga yang siap untuk bekerja. Nah, ini yang kemudian difasilitasi pemerintah hari ini melalui Disnaker. Sorry Om ya, kayaknya aku jadi juru bicara malam ini. Mau jadi orang mau bilang ini juru bicara pemerintah atau bukan, itu sah-sah saja. Om. Kita tidak usah pusing apa yang dikatakan orang. Tapi saya mohon maaf Om, bukan saya kemudian mau mengatakan bahwa saya juru bicara pemerintah atau tidak atau seperti apa, tapi memang saya melihatnya dalam konteks aktualnya. Kita kan memang anak muda itu harus objektif melihat persoalan yang ada di daerahnya. Nah, kalau persoalan-persoalan ini kemudian kita bicarakan seobjektif mungkin, kemudian ada orang di luar berkata, itu kan juru bicara Pak Ardiansyah Sulaiman. Memangnya gue pikirin. Nah, itu yang harus dipegang oleh anak-anak muda yang mau melihat daerahnya berkembang baik. Betul sekali Om. Jadi saat ini kita punya prinsip lah sebenarnya ketika kita bicara politik. Tapi lalu kemudian bicara persoalan pembangunan, maka ayo mari kita satukan perspektif. Perspektif yang dimaksud, apakah kemudian kita mendukung salah satu kandidat kemudian kita tidak boleh mengkritisi kebijakannya? Betul. Boleh. Apakah kemudian juga kita melihat bahwa ada gagasan-gagasan yang perlu kita sampaikan untuk diberikan masukan kepada pemerintah? Boleh. Tapi juga kita harus objektif melihat bahwa ada kinerja-kinerja pemerintah yang kemudian pro terhadap kepentingan rakyat, maka kita perlu apresiasi. Nah, itu dia. Itu Om. Nah, podcast ini saya buat ini agar supaya itu loh. Mencerdaskan nalar politik rakyat. Betul Om. Jadi rakyat itu tidak dikotak-kotakkan oleh sebuah kepentingan politik yang justru nanti merusak pikiran rakyat itu sendiri. Betul sekali. Nah, salah satunya nih Om, ini mungkin melenceng Om. Salah satunya mungkin RUU Media nih. Karena nantinya Om, semua pemberitaan YouTube dan media sosial harus melalui melalui perizinan KPI. Karena sekarang belum berlaku, bolehkah merokok Om? Silakan. Kita bebas di sini, bisa merokok, bisa tunggang langgang, bisa menyanyi dan sebagainya. Jadi silakan aja. Jadi memang Om, banyak hal-hal yang perlu kita apresiasi kepada pemerintah, tapi jangan kemudian kita terlena dengan apresiasi, tapi itu harusnya menjadi motivasi buat pemerintah. Yang dikatakan apresiasi itu seperti dalam halnya apresiasi sastra. Saya ngomong bahasa Indonesia, saya ngomong sastra Indonesia karena memang latar belakang saya, bahwa apresiasi itu bukan semata-mata memberikan penghargaan atau memberikan semacam nilai, tetapi juga apresiasi itu merupakan kritikan sebenarnya. Bisa jadi kritikan satir yang muncul, tapi modelnya pujian kan Om kan? Jadi ini menarik. Om ini kan salah satu sastrawan Kutai Timur sebenarnya, karena dilahirkan dari sebuah universitas besar. Ini nggak bisa dipungkiri Om. Kalau sudah UNEM itu
Itu udah besar banget itu. Itu dulu Ikip namanya itu. Oh, Ikip. Ikip Jumpandan. Ya, nah itu sastrawan hari ini malah saya berpikir bahwa sastrawan di Kutai Timur hari ini yang masih fokus memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kata-kata indahnya, baik itu pujian, kadang-kala juga satir ya Om. Tapi itu menurut saya Om, itu memicu. Memicu bagaimana kita ini anak muda melihat bahwa tokoh kita sampai detik ini masih melakukan upaya-upaya kritik, satir dan lain-lain. Kenapa kita anak-anak muda tidak berani untuk mengkritik? Ya, kalau ada tokoh yang tidak berani mengkritik itu berarti tokoh yang takut lapar. Nah, ya kan? Betul itu Om. Kemudian kalau ada tokoh yang menyanjung, bisa juga tokoh itu takut lapar. Apa itu? Apa tadi Om? Kalau ada tokoh menyanjung, bisa juga tokoh itu takut lapar. Iya kan? Memang kalau ngelawan orang sastra ini ada aja satirnya. Artinya begini, dia sudah tahu sang tokoh itu sebenarnya banyak membuat kesalahan. Betul. Akan tetapi disanjung. Iya. Kenapa disanjung? Karena kepentingan pribadi. Kalau saya ketabrak, berarti, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Kalau bahasa kasarnya gerandong berarti Om? Enggak bisa juga. Oh. Jadi saya pernah baca tuh Om, ada kalimat itu yang teman saya bilang begini, kamu luar biasa, tapi kamu juga kadang biasa di luar. Kayaknya Om tahu deh siapa yang ngomong gitu. Iya. Kalau itu saya membacanya itu satire sebenarnya. Iya, satir ya? Iya, satire. Itu kalimat satir itu. Yang membuat tulisan itu seakan-akan ingin menyatakan bahwa janganlah terlalu banyak di luar. Iya. Cobalah terlalu sering di dalam. Iya. Kalau sering keluar di luar itu biasanya tidak terjadi pembuahan. Itu jawaban saya waktu itu. Betul. Hanya dia ketawa. Sebenarnya itu bahasa satir sebenarnya. Dia prihatin melihat banyaknya SKPD kita yang merasa bangga kalau berangkat ke luar. Katakanlah ke Bali misalnya kan. Sehingga ada fungsi pelayanan masyarakat yang tidak bisa terlayani dengan baik. Betul. Bayangkan tuh, kalau semua SKPD beberapa orang keluar tuh. Padahal kita penting nih ketemu nih. Iya. Mana bosnya? Oh, ke Bali. Iya kan? Iya. Ngapain ke Bali? Apa karena di Bali banyak sumur? Betul. Iya kan? Coba nih perlu Perancis ya, Pak Herlambang Patiti itu dimanfaatkan. Iya. Ya kan bisa tuh. Ya, gini Om, mohon maaf nih bukan saya potong, tapi memang ada memang hal-hal yang perlu kita kritisi di kebijakan-kebijakan pemerintah kita. Tapi faktanya kita juga berharap bahwa memang kita harus menyadari diri bahwa dengan anggaran besar, ya juga jangan foya-foya lah. Ya. Sederhananya seperti itu. Iya. Tapi prinsip dasarnya adalah bagaimana kemudian kita mendistribusikan anggaran negara itu kepada kesejahteraan rakyat. Tapi di sisi lain memang perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan itu. Betul, pelatihan itu dilakukan. Tapinya dilanjut Om nih. Itu harus. Iya. Tadi kan kita bicara sumber daya manusia nih. Betul. Bagaimana meningkatkan sumber daya manusia? Iya. Katakanlah meningkatkan sumber daya PNS kita, betul, pegawai kita, iya kan? Betul. Tetapi kan tidak harus di luar. Iya. Saya salut dengan yang pernah dilakukan oleh Pak Sarwono Hidayat. Iya. Bukan karena Pak Sarwono Hidayat itu adalah sahabat saya, iya. teman saya. Babe. Iya. Justru dia mengundang orang luar untuk melakukan pembekalan atau pembelajaran terkait dengan bagaimana mengantisipasi masyarakat yang kecanduan narkoba. Itu diikuti oleh dokter-dokter puskesmas. Mereka tidak keluar. Hotelnya hotel murah, hotel Lumbung. Lumbu ya? Itu luar biasa tuh. Nah, menarik sebenarnya. Maksud saya, itu kan bisa menghemat anggaran. Ini kita konteksnya bicara SDM ini kan. Bicara SDM. Iya kan? Tuh. Tadi kan ngomong tuh. Iya. Ada yang menulis biasa di luar dan sebagainya. Tapi saya membacanya itu kalimat satir. Dia prihatin terhadap orang-orang yang sering banyak keluar tuh. Betul. Ini juga kritikan bagi pemerintah. Iya. Pada zaman Pak Wambaruk, pada zaman Isra Nur itu jarang tuh kita lihat tuh yang keluar-keluar begitu. Ada satu hal lagi yang saya kritik. Iya. Pada zaman Pak Awang, pada zaman Pak Isra jarang tuh namanya itu apa itu
kegiatan-kegiatan seremonial mendatangkan artis jarang tuh. Kenapa jarang? Karena mereka fokus membangun daerah ini. Hasilnya kita lihat. Siapa yang bisa memungkiri bahwa selesai Stadion Kedungga, selesai Masjid Agung Al-Faruq, selesai yang namanya pembangunan dasar pemerintahan di Bukit Pelangi, selesai Islamic Center, selesai Christian Center, selesai Catholic Center, fokus dengan anggaran yang kecil. Ini kita anggaran besar, tetapi apa yang kita lihat? Ini mohon maaf ya. Iya, betul. Ini sengaja saya ungkapkan ini. Ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Apa sih yang dibangun oleh pemerintahan Kabupaten Kutai Timur ini dengan anggaran yang besar? Betul. Nah, mungkin dari sisi Abi melihatnya dari mana itu? Bagaimana tuh? Yang pertama begini Om, kita kan tadi bicara sumber daya manusianya, terus kemudian elaboratif pembangunannya. Nah, saya lebih menarik juga bahwa memang ada hal-hal yang perlu kita kritisi terkait masalah seperti itu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa itu terjadi saat ini. Nah, ini yang perlu kita antisipasi ke depannya, bahwa memang kita harus mengulangi beban-beban APBD kita melalui aktivitas yang sifatnya seremonial. Bahwa memang kita sepakat, saya yakin kemarin beberapa saat yang lalu kita sempat diskusi dengan Pak Bupati Kutai Timur. Kita tanyakan bagaimana sih sebenarnya konsep pembangunan yang berkelanjutan, maksudnya dengan anggaran yang besar seperti sekarang. Bahwa memang anggaran saat ini fokus kerja kita itu fokus bagaimana membangun infrastruktur dasar kepentingan publik. Salah satunya mungkin pembenahan drainase, pembangunan jalan penghubung antar desa dan kecamatan. Ini kemudian digalakkan terus oleh Pak Bupati. Kemudian yang kedua, beliau juga fokus membangun dunia sektor pendidikan kita. Nah, saat ini juga tidak bisa dipungkiri Om bahwa gelontoran triliunan APBD kita juga memang masuk pada konteks pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur dasar pendidikan kita. Nah, ini yang kemudian dilakukan dan digalakkan oleh Pak Bupati saat ini. Tapi juga memang ada hal-hal yang memang perlu kita antisipasi di masa-masa yang akan datang. Dengan terus naiknya APBD kita, maka juga pembangunan kita juga sudah seharusnya hari ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini yang kemudian kita harapkan bahwa janganlah kemudian kita saat ini dengan besarnya APBD, kemudian APBD tersebut hanya terserap dengan hal-hal yang tidak produktif. Nah, itu dia. Ini yang kemudian kita harus evaluasi secara terus-menerus. Saya sepakat itu Om. Sebenarnya gini, produktif juga yang namanya pelatihan-pelatihan itu. Tetapi lebih produktif lagi kalau pelatihan-pelatihan itu pelatihnya yang didatangkan di Kutai Timur. Itu punya multiplier effect kepada peningkatan ekonomi masyarakat kita. Itu bisa meningkatkan PLD kita dari pajak hotel misalnya. Hotel kita bisa penuh-penuh semua tuh. Iya kan? Kalau pelatihnya ditarik ke Kutai Timur, bukan orang Kutai Timur yang hampir tiada sempat waktu lagi. Ada tetangga saya itu, setiap minggu keluar. Saya bilang, ini kapan kerjanya di kantor nih? Ya kan? Ya, mudah-mudahan lah Om, kita berharap bahwa mudah-mudahan hal-hal seperti itu kemudian juga kita bisa minimalisir terkait masalah pengeluaran APBD yang bebannya itu harusnya lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemerataan sosial kita. Nah, ini banyak hal nih Om. Kita kembali tadi, pertama hilirisasi kita sudah diskusikan. Nah, saya menarik dengan pembahasan hilirisasi Om tadi. Yang pertama, apa sih hilirisasi yang lebih berpotensi untuk kemudian kita kembangkan di luar dari sektor industri yang sudah ada sekarang. Salah satunya kelapa sawit yang Om sebutkan tadi. Yang pertama, dalam waktu dekat Om, saat ini kan kita ketahui bahwa Kutai Timur ini menjadi salah satu bagian daripada ekspor komoditi pisang. Yang beberapa saat yang lalu itu sudah resmikan pengirimannya melalui Menteri Perdagangan dan lain-lain. Berikut dengan Forkopimda kita. Nah, ini kemudian menjadi salah satu bagian dari sektor industri masa depan kita selain dari sektor sawit. Nah, kemudian yang kedua, saya yakin saya dapat informasi kurang lebih mungkin sekitar 1-2 bulan ke depan itu pemerintah daerah juga akan melaksanakan MOU bersama dengan pemerintah Finlandia untuk kemudian mengembangkan sektor industri nanas dan
coklat kita, Om. Oh ya, daerah Batu Ampar itu. Daerah Batu Ampar. Di atasnya Orang Tepulung. Ya, daerah Batu Ampar dan wilayah Karangan. Karena saat ini memang pemerintah kita juga sudah melakukan upaya-upaya itu, Om. Ya. Nah, ini mungkin dalam waktu dekat pemerintah daerah akan bersepakat dengan pemerintah Finlandia bersama dengan pemerintah Republik Indonesia terkait masalah investasi ataupun kesepakatan ekspor komoditi kita. Nah, ini yang kemudian perlu kita apresiasi bahwa ini adalah langkah maju bahwa selain daripada hilirisasi kelapa sawit, gasifikasi kita dari batu bara, terus kemudian hal-hal yang lain, misal karet dan lain-lain, juga ada industri baru yang tumbuh saat ini. Nah, ini yang kemudian menarik untuk kemudian kita terus gali melalui pemerintah daerah. Nah, saat ini juga banyak hal, Om. Ketika tadi Om bicara persoalan terkait bunga matahari. Bunga matahari, betul. Betul. Nah, ini juga harus menjadi informasi yang harus terus dicerna oleh pemerintah kita, pemerintah daerah. Tapi Om, sepengetahuan saya sih Om, bahwa memang lahan industri bunga matahari itu memang juga membutuhkan lahan yang sangat luas, terus kemudian dibanding dengan sawit. Nah, ini kan banyak nih sebenarnya informasi-informasi yang memang harus saling diluruskan. Nah, sehingga nanti pemerintah daerah juga akan mengambil langkah atau pilihan yang mana sih sebenarnya yang lebih lebih relevan untuk kemudian kita untuk kemudian kita jadikan sebagai industri baru. Sebenarnya tadi malam itu sampai setengah subuh tuh saya cerita. Setengah tiga subuh ya? Iya. Wah, lumayan. Terkait dengan bunga matahari itu. Memang dia butuhkan lahan yang luas. Saya bilang kalau di Kutai Timur untuk mendapatkan lahan yang luas seperti itu sudah berat. Jadi saya kasih strategi. Anda buat demplot dulu. Kemudian kalau di Kutai Timur itu ada sekitar 140 sekian desa, yang mungkin produktif itu hanya 100 desa. Katakanlah satu desa itu 10 hektar. 10 hektar kali 100 desa itu sudah 10.000 hektar tuh. Dan dia tidak sistem pengelolaan bunga matahari itu tidak seperti dikelola kayak kebun kelapa sawit, karena dia akan bermitra dengan masyarakat, gitu loh. Betul. Nah, itu dia. Nah, kemudian Om, saya sepakat dengan pandangan-pandangan Om terkait masalah industri baru yang kemudian bisa memicu pertumbuhan ekonomi. Lagi-lagi bahwa memang ini kan Om pernah mendengar ya, kenapa Uni Eropa kemudian menolak CPO kita, yang dikatakan bahwa CPO Indonesia itu adalah salah satu produk kotor yang menyumbang emisi karbon besar terhadap kerusakan lingkungan dan pencemaran udara di dunia. Ini yang kemudian jadi perdebatan. Faktanya mereka butuh sawit kita. Mereka butuh sawit kita. Itu kan politik perdagangan. Perang dagang sebenarnya. Dan salah satu yang saya harus hormati kepada Pak Jokowi, ya enggak apa-apa, kita tidak usah ekspor. Penuhi kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan dalam negeri aja. Tapi akhirnya kan mereka juga teriak tuh. Karena dia butuh. Ujung-ujungnya minta deal. Nah, itu dia. Jadi kita memang pemimpin bangsa ini harus hebat, harus berani melawan intervensi Carter yang ada di luar sebenarnya. Nah, lagi-lagi Om, ketika bicara industri sawit, saat ini kan kalau nggak salah itu Om ada semua perusahaan sawit harus disertifikasi. Sertifikasi itu harus memiliki sertifikat seperti ISPO, RSPO itu harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk kemudian melakukan ekspor ke luar negeri. Tapi faktanya hari ini juga ya memang dengan jumlah, tapi ini loh, ini produktif loh sawit kita Om. Ternyata di mulai tahun kemarin ya Om ya, kita sudah merasakan dividen dari sawit itu. Itu perjuangan Isranur. Kita harus akui Pak Isran itu. Termasuk kemudian juga kita karena perjuangan beliau-beliau semua kita dapat bagi hasil emisi karbon. Nah, itu dia. Kadang orang hanya melihat Pak Isran itu cara main-main, tetapi kan beliau mewujudkan itu. Emisi karbon itu luar biasa, itu berapa triliun. Dan kalau menurut beliau itu
kalau itu berjalan dengan baik itu ratusan triliun bisa menjadi pendapatan asli kita di Kalimantan Timur. Itu kan Om, gini. Itu kan Om kalau di RUP Kabupaten Kutai Timur itu kan kita bisa lihat tuh sumber anggarannya dari mana. Nah, ternyata saya kaget tuh Om. Ketika pemerintah daerah itu kemudian memplotkan sebuah kegiatan di salah satu daerah, misal di Rantau Pulung, melakukan upaya semenisasi atau perbaikan infrastruktur dasar jalan, sumber anggarannya dari mana Om? Karbon. Ya memang. Ternyata karbon. Jadi orang tuh mikir, ini Pak Isran nih hau-hau aja ini bicara karbon duit setan itu. Ternyata faktanya hari ini kita rasakan memang begitu. Inilah kemudian ini bertepatan dengan momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kita juga mengajak kepada teman-teman yang sudahilah membabat kawasan-kawasan hutan produktif. Ya tidak bisa juga, sebab pemerintah juga yang memberikan izin. Iya kan, memang ada kawasan budidaya kehutanan memang tidak bisa. Betul. Tetapi kan ada juga kawasan yang bisa menjadi hutan rakyat yang bisa ditanami oleh masyarakat. Betul. Nah ini memang harus menjadi bagian dari sebuah kesatuan yang memang tidak boleh terpisahkan dari sebuah investasi. Salah satunya itu kan Om tadi ada kawasan budidaya kehutanan atau kemudian kawasan sanggah, di mana ketika kemudian sebagian besar kawasan tersebut kemudian dilakukan okupasi kawasan, terus kemudian bagaimana dengan bagaimana dengan satwa kita, bagaimana dengan keanekaragaman sumber daya alam dan hayati kita masih tetap terjaga kalau kemudian kawasan itu tidak ada. Ini yang kemudian kita harapkan bahwa kawasan itu terus berlanjut. Nah, kembali kepada kehebatan Kutai Timur itu. Nah, salah satu kehebatan Kutai Timur itu sebenarnya yang kebanyakan politisi lokal kita itu tidak memotret itu. Iya. Ini menarik nih. Ya. Bahwa di Kutai Timur itu ada kepentingan global. Iya. Kalau awalnya kan memang kepentingan global itu masalah batu bara. Betul. Kemudian CPO. Bukan itu saja sebenarnya. Kutai Timur sebagai sebuah kebutuhan global itu, kepentingan globalis itu akli dua itu di luar. Jadi laut Kutai Timur di luar ini kan itu langsung ke luar negeri itu. Nah itu kalau tidak dijaga dengan baik oleh orang pemimpin-pemimpin hebat kita, itu bisa menjadi perairan yang justru bisa membawa dampak negatif terhadap daerah ini. Akli dua itu luar biasa tuh. Nah makanya kenapa Pak Wampara itu berpikir Kipi Maloi karena beliau berpikir Kipi itu kawasan industri pelabuhan internasional itu ya memang karena lautnya itu langsung keluar dia bisa langsung ke Jepang. Makassar Strait ya. Nah itu dia. Makassar, Selat Makassar terus kemudian tembus ke Filipina akhirnya kemudian itu keluar. Satu. Kedua bahwa di Laut Kutai Timur itu ada potensi pariwisata jenis ikan bawah laut. Iya, yang di daerah lain tidak miliki itu. Katakanlah seperti hiu paus. Iya, betul. Itu kan ada di daerah Selangkau tuh. Karena di daerah Selangkau itu kan banyak bagan di situ itu. Itu pada musim-musim tertentu hiu paus itu muncul. Dan ada satu lagi yang lebih hebatnya Kutai Timur. Saya sepakat dengan Pak Bupati Mantel, Kutai Timur ini magic land. Ada satu potensi pariwisata di Kabupaten Kutai Timur yang di Indonesia hanya satu memilikinya, itu hanya di NTT. Apa itu? Pariwisata apa itu kemarin saya catat tuh. Ntar saya lihat catatan saya. Tapi sambil Om catat ya, saya coba mau menambahkan informasinya. Yang pertama itu kan kita punya sebuah wilayah, misal satu pulau, misal di dekat kurang lebih 3 jam dari kota Sangatta ini atau kurang lebih 4 jam dari kota Sangatta, Pulau Miang. Ya, Pulau Miang. Nah, itu salah satunya setiap pagi itu kalau kita ke sana, Om. Waduh, luar biasa sekali, Om. Sunset, sunrise kita bisa temui, paginya kita bisa berenang sama penyu. Itu luar biasa banget. Nah, itu kan potensi-potensi kelautan kita yang luar biasa tuh. Ya. Nah, sekarang itu mungkin Dinas Pariwisata juga enggak tahu itu. Ada potensi wisata yang kita miliki, yang itu bisa dilihat dari Rainbow Hills, pusat perkantoran Bukit Pelangi itu bisa dilihat itu. Wisata astronomi. Itu ada letaknya tuh. Itu kalau pemerintah daerah
bisa nanti saya pertemukan dengan peneliti ini, itu bisa di Bukit Pandang itu dipasang apa itu, semacam alat untuk melihat semacam kayak titik nol di Bontang itu. Iya, bukan itu, bahwa teropong teropong bintang itu, bahwa pada musim-musim tertentu di sepanjang musim kemarau itu kita bisa melihat bintang itu berpendar di Kabupaten Kutai Timur, di Bukit Pelangi itu. Dan itu langka. Wisata astronomi Om ya. Wisata astronomi. Kalau di Jakarta kan ada planetarium. Kalau di Bandung itu ada apa? Tapi Om sudah tahu Kak, di Bukit Pelangi itu sekarang sudah Om, sudah wisata perbintangan sudah. Di Bukit Pelangi kita ada Taman Jupiter, Taman Venus. Biasa itu kan disiapkan untuk mak-mak, kan mama sekarang dengan adanya namanya jet-jet itu kan mereka bisa selfie di sini. Tapi itu bukan. Ini bisa menarik wisatawan asing sebenarnya. Tinggal bagaimana Dinas Pariwisata mempromosikan itu. Bukan hanya mempromosikan band. Kan pusing juga. Iya kan? Dandut. Bolehlah itu. Tetapi seharusnya sekali-sekali aja. Enggak, maksud saya gini loh. Kalau ingin fokus kepada kesenian, ciptakan sebuah organisasi yang hampir sama dengan KONI. Kita kan dulu ada namanya Dewan Kesenian Kutai Timur. Dewan Kesenian Daerah. Dewan Kesenian Kutai Timur. Kalau di Makassar kan tempat saya dulu itu namanya DKM, Dewan Kesenian Makassar tuh. Di situ pusat kegiatan kesenian daerah yang bisa dikembangkan. Iya kan? Nah itu maksud saya tuh. Dinas Pariwisata itu harus cerdas juga melihat potensi. Jangan hanya laut, jangan hanya gunung. Iya kan? Laut dan gunung itu sudah biasa. Tapi kita mencari sebuah potensi wisata yang tidak dimiliki oleh daerah. Dan itu akan menjadi magnet baru. Dan ujung-ujungnya PAD. Ujung-ujungnya memberikan efek kepada UMKM kita yang ada di Kutai Timur. Khususnya di Sangatta. Oke Om, menyinggung terkait masalah UMKM ya. Nah, ini mohon maaf nih Om, coba lagi-lagi ini menyampaikan informasi sebenarnya kayak jadi modelnya. Memang podcast ini menyampaikan informasi. Saya hanya bertanya, sekali-sekali kritik kan. Kan enggak apa-apa toh. Zaman demokrasi. Dan apa yang saya kritikan itu bukan hoax. Betul. Itu kan kenyataan. Jadi mungkin Om terkait masalah UMKM, hari ini juga pemerintah daerah juga sedang menggalakkan bagaimana kemudian melakukan upaya digitalisasi terhadap pelaku-pelaku UMKM kita, khususnya di 18 kecamatan. Ini saat ini juga sudah terus dilaksanakan oleh pemerintah daerah kita. Dan ini perlu kita apresiasi bahwa dengan kemajuan teknologi dan era globalisasi saat ini yang cenderung cepat. Nah, ini juga kemudian bagaimana kita membuat sebuah mindset baru kepada pelaku-pelaku UMKM kita, bahwa tidak hanya duduk di pinggir jalan atau membuka sebuah toko kemudian pelanggan datang, tapi dalam metode digitalisasi juga masyarakat bisa berbelanja. Dan itu global dan luas jangkauannya. Dan itu luar biasa tuh. Iya Om. Ini yang kemudian terus digalakkan. Seperti contoh misal salah satunya di wilayah Kaubun ya Om ya. Kaubun itu juga sudah menerapkan ada salah satu produk UMKM yang saat ini juga laku keras sekali itu Om di pasaran. Ada yang jual keripik pisang dan lain-lain, terus kemudian melalui proses digitalisasi income mereka itu ternyata luar biasa. Artinya belajar dari situ kemudian kita juga bisa membaca bahwa ini menjadi masa depan UMKM juga. Nah ini sekarang langkah itu sudah kemudian diterapkan oleh pemerintah daerah dengan memberangkatkan beberapa pelaku UMKM untuk kemudian mendapatkan informasi atau kemudian juga membuat sebuah platform yang memang benar-benar sesuai dengan keinginan mereka. Sebenarnya di Kutai Timur ini kalau pembinaan UMKM itu tepat, itu mereka bisa ekspor. Om. Salah satu contoh tuh, bedak lotong. Bedak lotong itu kemarin tuh viral juga tuh Om. Dia ekspor. Kan luar biasa tuh. Dia melakukan usaha mandiri. Nah ketika berkembang, kemudian ada kerjasama dengan Bea Cukai, dia sudah bisa ekspor sendiri. Luar biasa kan? Betul itu. Nah hal-hal seperti ini yang seharusnya juga dipantau oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi. Apa gunanya mereka selalu BIMTEK dan sebagainya kalau hal seperti ini tidak diplototi itu. Kira-kira produk apa yang laku di luar negeri? Harus dibantu. Betul. Nah, itu semua untuk
kita menyatakan bahwa inilah kehebatan Kutim. Hebat Kutim itu bukan hanya tadi yang saya katakan itu, sumber daya alamnya, akan tetapi juga sumber daya manusianya hebat. Tuh. Nah, tapi lagi-lagi Om nih ya, kalau kemudian kita bicara kehebatan Kutai Timur, bahwa memang ada beberapa saat yang lalu yang kita dapat informasi bahwa memang juga pemerintah melakukan sebuah langkah maju dalam melakukan perlindungan ketenaga kerjaan kepada masyarakat kita. Yeah. Jadi saat ini juga pemerintah sudah melakukan atau menggalakkan upaya pendataan kepada seluruh masyarakat kita melalui dinas sosial. Salah satunya mungkin mereka melakukan upaya pendataan penjaminan apa itu istilahnya? Jaminan kalau ketenaga kerjaan iya, tapi lebih pada jaminan yang misal ketika dia meninggal dunia. Oh, jaminan kesehatan. Jaminan ketenaga kerjaan Om. Asuransi. Ya, kayak model jatuhnya asuransi lah, tapi kemudian ketika yang bersangkutan meninggal dalam proses bekerja, dia juga bisa mendapat klaim dari pemerintah daerah. Itu yang kemudian juga dilakukan pemerintah hari ini dalam rangka kemudian menjaga perlindungan sosial masyarakat, yang kemudian digalakkan secara terus-menerus. Dan saat ini juga pemerintah daerah kita berupaya memfasilitasi semua masyarakatnya untuk kemudian terdaftar sebagai BPJS yang memang nantinya akan dibiayai oleh pemerintah daerah. Ini yang kemudian dilakukan, baik itu perlindungan jiwa, perlindungan sosial. Pemerintah daerah kita melangkah ke sana. Itulah hebatnya ASKB. Ya. Pemerintah ASKB ini saat ini kan masih ASKB nih, Pak. Iya. Jangan juga terlalu sensi kalau saya bilang ASKB. Betul. Ini ASKB biasa Sulaiman Kasmi dibilang itu hebat. Nah, orang-orang hebat ini harus dijaga. Jangan sampai orang-orang hebat ini justru mendekati pilkada kita suruh berkelahi. Itu tidak benar tuh. Tetapi bagaimana orang-orang hebat ini adu gagasan di hadapan rakyatnya. Jangan sampai nanti adu amplop. Nah, ini bahaya. Kalau sudah melakukan adu amplop, selesai lagi Kutai Timur. Ya kan? Nah, oleh sebab itu ya saya sarankan tuh selalu tuh pada kandidat yang ingin maju di pilkada tuh. Yang Anda harus selesaikan dulu itu bagaimana Anda berdua, calon bupati, wakil bupati itu satu paham dulu terkait apa yang Anda ingin lakukan ketika Anda menjadi bupati dan wakil bupati. Dan itu harus sinkron sampai akhir jabatan. Bukan di pertengahan jabatan saling baku bombe kata orang Sulawesi kan. itu menurut orang. Kalau menurut saya enggak tahu apakah yang baku bombe atau inilah menariknya. Inilah menariknya dunia politik Om ya. Kita melihatnya dengan kacamata kita masing-masing. Tapi ya memang ada istilah yang sudah kita pahami, termasuk juga Om dari dulu menyampaikan kepada kita bahwa Adinda, politik secukupnya ya, persaudaraan selebihnya. Itu yang penting. Gitu. Nah, yang kemudian jangan kemudian karena kita berbeda pandangan dan pilihan politik terus kemudian kita harus saling karena beda pandangan, beda politik terus kemudian kita harus baperan dan lain-lain. Nah, bukan zamannya lagi politisi baper tuh. Ya, kalau memang mau karena kita mendukung satu satu kandidat misal atau teman-teman yang lain mendukung satu kandidat yang lain, jalan tengahnya atau jalan terbaiknya adalah adu argumentasi, gagasan dan ide. Nah, itu dia. Itu yang dibutuhkan oleh rakyat ini. Bukan adu amplop. Kalau adu amplop ya selesai lagi kita kan. Iya. Tapi lagi-lagi kita kembali ke tema lagi nih Om. Tema yang dimaksud adalah Kutai Timur hebat. Nah, seingat saya dengan Om kita pernah membahas terkait masalah apa. Ini kita bicara hebat ya. Karena kita bicara persoalan industri. Dan ketahanan pangan ekonomi kita. Nah, kalau nggak salah Om, kita pernah bicara terkait masalah apa yang didapatkan oleh Kutai Timur ketika IKN sudah beroperasi. Ternyata kita pernah bicara bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur kita sarankan untuk kemudian melakukan identifikasi kawasan produktif lahan-lahan pertanian untuk kemudian kita jadikan sarana untuk peningkatan swasembada pangan kita. Itu harus tuh. Nah, ternyata Om, pemerintah melakukan itu. Sekarang pemerintah daerah melalui perintah bupati mengidentifikasi lahan-lahan produktif itu, kemudian kita nantinya akan kemudian lakukan galakan pertanian di situ. Ini gagasan bagus nih, Bi. Nah, ini yang kemudian dilakukan. Nah, Pak Bupati meyakini itu dan kemudian saat ini ternyata program itu sudah dimulai.
Ini yang kemudian menurut saya bahwa ternyata ada juga ternyata hasilnya ketika kita podcast. Oh iya. Nah ini ternyata salah satunya. Iya. Ini yang kemudian menurut Pak Bupati bahwa ini peluang peningkatan kapasitas sektor pertanian kita di masa yang akan datang. Inilah yang kemudian kita katakan sebagai kenapa Kutai Timur harus hebat di masa yang akan datang. Nah ini yang kemudian, walaupun dengan 2000 hektar itu kemudian kita masih kurang, paling tidak kita sudah memulai. Dan itu harus dimulai. Jangan hanya gagasannya, tetapi gagasan itu ketika kita bersuara itu harus diimplementasikan. Ya. Yang penting itu implementasi. Betul. Yang penting itu kata Jokowi, ya. kerja. Tapi kerjanya harus terukur juga. Jangan kerjanya amburadul. Iya kan, kalau kerjanya amburadul nanti diperiksa-periksa lagi tuh oleh Itwil. Ya, kalau itu masih bagus mungkin kalau diperiksa KPK. Wallahualam bisawab. Nah, itu dia. Bisa game over. Aduh, menarik sekali diskusi kita malam ini, Om. Banyak hal, bukan hanya persoalan bagaimana sumber daya ekonomi kita, kemudian ada sesuatu hal yang baru, terus kemudian juga bagaimana ekonomi pasca tambang kita harus tumbuh, terus kemudian bagaimana birokrasi kita juga harus mengadopsi cara-cara yang lebih baik, bagaimana merepresentasikan kesejahteraan rakyat melalui perincian anggaran-anggaran yang khusus untuk didistribusikan kepada rakyat melalui sektor pembangunan sosial maupun kebutuhan dasar publik. Nah, kemudian Om yang paling menarik saat ini Om ini kan banyak memahami tentang konteks ekspor sumber daya laut. Ya. Lagi-lagi ini saya ambil alih karena ini kan jatuhnya podcast ini Om. Jangan Om terus yang bertanya. Biar saya juga bertanya. Kalau menurut pendapat Om, ini Om ya, karena Om ini kan sedikit banyaknya memahami bagaimana sektor perikanan kelautan kita. Ya. Menurut Om ya, masa depan Kutai Timur apakah perlu ada sebuah industri perikanan yang dibangun di wilayah pesisir kita untuk sebagai industri terbarukan nantinya. Industri baru yang menopang. Itu harus itu. Akan tetapi yang harus disiapkan dulu itu nelayannya. Nelayannya? Karena di pesisir Kutai Timur itu tidak ada nelayan. Nelayan asli ya? Tidak ada nelayan asli. Orang-orang yang tinggal di pesisir itu adalah mereka yang bekerja di perusahaan kayu. Begitu karena tidak ada pekerjaan lain terpaksa melaut. Nggak ada. Yang datang ke kita kan itu nelayan dari Jawa tuh, di laut kita. Yang datang ke sandaran sana, perairan sana tuh orang-orang dari Palu, dari Sulawesi, dari Donggala tuh mancing tuh. Kita nggak ada, Bi. Tidak memiliki daya tahan di laut. Karena begitu ya memang bukan nelayan. Pada prinsipnya kita saya 15 tahun itu 15 tahun yang lalu membina nelayan di Bual-Bual. Segala sesuatu infrastrukturnya saya siapkan, marketnya saya siapkan. Betul. Tapi ternyata gagal. Karena? Iya, persoalan sumber daya nelayannya. Iya, setuju sekali Om. Sumber daya nelayannya gitu loh. Betul. Nah beda halnya ketika tahun 91 saya dari Makassar ke Kaltim itu ya memang khusus untuk melakukan sebuah upaya bagaimana meningkatkan kehidupan atau taraf kehidupan masyarakat tambak yang ada di Kaltim. Iya. Di situlah saya ketemu Pak Wang Paruk sebenarnya. Oh, gitu. Waktu beliau di Bebelalda. Beliau melarang tidak boleh ekspor kepiting. Saya bilang siapa bilang, Pak? Iya. Pak Awang kan melawan ini cerita melawan kita kan? Iya. Saya bilang di Sulawesi Selatan, Pak. Iya. Yang namanya kepiting itu harganya seperti emas. Bayangkan di tahun 91 itu harga kepiting betelur itu yang saya istilahkan CB. Iya. Cewek bertelur. Iya. Cewek bertelur. Cewek bertelur itu harganya waktu itu tahun 91 30.000 1 kilo. Gimana berapa sekarang? Nah, ketika saya survei mulai dari muara-muara Samarinda, kemudian di daerah sananya Bontang nih. Marangkayu, Muara Badak. Daerah situ, kemudian ke Tanah Grogot. Itu potensi kepitingnya luar biasa saat itu. Saya ambil sampel, saya bawa ke Makassar. Perusahaan di Makassar ini yang kita cari, Pak. Dan apa yang terjadi setelah Kaltim memberikan izin untuk ekspor itu? Salah satu sentra ekspor kepiting terbesar di Indonesia di Kalimantan.
Gimana? Itu ada campur tangan Om BP. Iya. Tidak banyak. Artinya kan begini. Artinya bahwa memang Kaltim atau Kutim khususnya ini sumber daya lautnya sangat luar biasa. Tapi memang saat ini sumber daya manusia kita tidak maksimal, yang kemudian akhirnya sumber daya alam kita ini, sumber daya laut kita ini dikelola maksimal oleh orang di luar Kutim. Nah seperti itu Om. Tapi saya mau bertanya kira-kira Om, industri masa depan Kutai Timur di sektor perikanan kelautan, apakah kira-kira salah satunya mendirikan sebuah pabrik perikanan khususnya pengalengan ikan, ataukah kemudian, karena salah satu contohnya kita di wilayah pesisir kita, Sangkulirang, Sandaran, wilayah wilayah Sangkulirang itu daerah Bual-Bual dan Miang itu kan salah satunya itu berpenghasilan udang Om. Kalau udang sekarang sudah mulai langka tuh di sana. Ada namanya udang putih. Ya, udang putih itu. Wah, itu diproduksi di Susuk. Susuk ya? Iya, mantan kepala desanya meninggal itu. Haji siapa namanya itu. Itu penggawa udang itu. Ya, mereka jualnya ke perusahaan di Samarinda namanya PT Misaya. Itu sudah mulai kurang tuh. Tetapi ada potensi perikanan yang cukup menjanjikan di Kabupaten Kutai. Ikan sarden itu kan banyak di sini. Itu bisa dijadikan sebagai ikan kaleng. Ikan kaleng ya. Tapi ya kita harus siapkan petaninya dulu, siapkan nelayannya dulu yang harus siap. Nah, solusinya kita harus berani mengundang nelayan dari luar. Dengan catatan, misalnya di satu kapal itu ada 10 orang, ikutkan nelayan kita. Sehingga di laut itu ada ada semacam ahli teknologi perikanan di situ. Dilatih nelayan-nelayan kita itu bagaimana menahan ombak yang besar. Bukan sekarang. Sekarang ini nelayan bocok-bocok. Saya selalu ngomong begitu. Nelayan di Kutim itu nelayan bocok-bocok. Apalagi di Bual-Bual tuh. Dekat sekali mereka tuh. Jaraknya untuk ngambil ikan. Ngambil ikan itu. Mereka ngerawai, habis pasang rawai, pulang ke rumah tidur. Pagi baru dilihat, begitu diangkat rawainya, habis ikannya dimakan hiu. Itu yang saya katakan, nelayan bocok-bocok. Padahal kalau mereka mau bertahan di laut, mungkin 3 kali lipat dari itu. Oh iya, aman. Itu. Harusnya sudah nempel ikannya, langsung tarik. Saya tertarik tuh. Kita harus mensupport gitu. Kalau ada yang namanya industri perikanan. Akan tetapi kita harus siapkan dulu nelayannya. Betul. Lalu kalau kita mendirikan pabrik, ikan dari mana? Apakah ikan dari luar lagi kita tadi masuk? Ikan dari berau. Lucu. Iya kan? Itu ya. Artinya saya sepakat Om bahwa memang hebatnya Kutai Timur ini dari sektor sumber daya alam kita. Makanya lagi-lagi diskusi dan pendapat-pendapat kita itu salah satunya berpusat pada kemampuan sumber daya manusia kita untuk kemudian bisa berdaya saing. Ini yang harus jadi pelajaran kita di masa-masa yang akan datang. Tapi alhamdulillahnya saat ini juga pemerintah daerah kita dan juga ada beberapa forum-forum diskusi itu juga sudah mendorong percepatan pembangunan sumber daya manusia kita. Salah satunya mungkin ya Om ya. Tapi boleh nggak Om kita nggak kesana dulu? Kita ke misal kita kan punya stiper. Misal kita punya stiper yang khusus. Tadi saya mau singgung stiper itu. Nah, kita bicara persoalan pengelolaan akademiknya khususnya. Ini saya melihat stiper ini sayang sekali. Sayang sekali Tom, karena memang stiper ini salah satu pabrik sivitas akademika yang menurut saya sangat berpotensi untuk kemudian menjadi salah satu solusi alternatif atau solusi utama lah, jangan solusi alternatif, solusi utama untuk kemudian memperkuat bagaimana sektor industri perikanan kita, sektor pertanian dan kehutanan kita. Ini yang kemudian menarik untuk terus kemudian untuk terus dibicarakan stiper ini. Saya berharap bahwa kedepannya juga pemerintah dan para yayasan-yayasan yang merasa memiliki stiper ini juga harus berbesar hati untuk kemudian menentukan sikap bahwa stiper harus dibesarkan dengan catatan mungkin peleburan antara dua institusi yayasan dan lain-lain, sehingga nantinya yang kita harapkan bahwa legasi politik yang ditinggalkan oleh Pak Awang Faruk ini juga akan terus bertahan melalui gagasan dan outputnya gitu loh Om. Ya, itu jadi, yang harus kita. Jadi stiper itu sebenarnya kekurangannya kurang promosi aja. Nah kemudian
alumni Stiper itu kan awalnya itu kan Stiper dibangun atau disiapkan oleh Pak Awang itu untuk peningkatan sumber daya manusia. Betul. Agar supaya nanti lepasan-lepasan dari Stiper itu bisa bekerja di kebun-kebun sebagai manajer kebun dan sebagainya kan. Itu kan gagasan awalnya tuh. Bisa mengembangkan sektor pertanian kita. Jadi sarjana-sarjana pertanian itu pulang ke desanya untuk meningkatkan produksi pertanian mereka. Nah, kan ironi. Lulusan Stiper juga justru banyak yang melamar jadi TK2D. Ya, artinya seperti ini, Om. Menurut saya pribadi bahwa memang pemerintah daerah kita harus tetap mensupport Stiper kita. Harus tetap mensupport STAIS kita. Sehingga nantinya ini Stiper dan STAIS ini juga akan menjadi sebuah identitas baru. Bukan identitas baru, tapi ketika kemudian mereka menjadi sebuah universitas misalnya, maka nantinya saya yakin level kedua kampus ini akan naik. Ya, nah, kembali sebenarnya begini, Bi. Apa yang kita bicarakan di sini sebenarnya itu hal-hal yang sudah bagus. Ya. Hanya memang masih kurang fokus. Harus fokus lagi. Pemerintah daerah itu harus fokus menyelesaikan janji-janji politiknya kepada rakyat. Iya kan? Betul. Kalau fokus, insya Allah pasti apa yang dijanjikan itu terlaksana dengan baik. Setuju, Om. Bukan dalam perjalanannya terjadi perkelahian yang sebenarnya tidak boleh diperlihatkan ke masyarakat. Ya mohon maaf aja itu yang saya amati ya. Iya. Gitu. Saya ini pendukung ASKB. Iya. Iya kan? Sebagai pendukungnya saya punya kewajiban untuk mengkritisi itu. Ya kan? Jadi tidak serta-merta mendukung kemudian juga mendukung secara terus-menerus. Oh enggak, itu kan pendukung buta. Pendukung takut lapar. Pendukung baper, relawan awalnya jadi rela melawan, iya kan? Kita melawan itu dalam hal yang positif, positif. Dia melawan karena tidak dapat PL misalnya, itu lucu. Seorang relawan kok otaknya PL gimana sih? Iya kan? Iya, setuju. Artinya itu langkah-langkah politik lah, Om. Tapi kemudian lagi-lagi bahwa memang pembangunan Kabupaten Kutai Timur ini harus menjadi lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Harus ada upaya akselerasi pembangunan kita, baik itu sektor sumber daya manusia kita maupun infrastruktur dan sumber daya alam. Ini sebenarnya menarik diskusi kita, Om, karena kita sudah menyerempet sana sini. Nah, itulah podcast. Ya, itulah podcast. Tidak bisa dipungkiri itulah podcast. Tapi kemudian nantinya ada hasil yang bisa kita tarik jadi sebuah kesimpulan. Itulah yang kemudian menariknya ketika diskusi dengan Om WP ini. Setiap pembuka ada kesimpulan itu selalu wah. Nah, ini yang kemudian harus kemudian terus disampaikan kepada publik. Edukasi, pembelajaran itu juga harus terus tersampaikan kepada masyarakat kita. Salah satu platform yang menurut saya hari ini yang sangat relevan tempatnya itu kan tempat Om ini. Om WP, warung pojok gitu. Jadi kalau orang bertanya apa itu WP, saya jawab warung pojok. Kenapa dia berubah dari rumah Om, kemudian berubah menjadi warung pojok? Bukan karena punya warung, tidak. Tapi kemudian di pojok inilah kemudian gagasan-gagasan itu kemudian muncul dan melahirkan generasi-generasi yang mampu berdaya saing walaupun tidak melalui fase akademis. Nah, tapi kemudian diskusinya itu kemudian menjadi sebuah motivasi untuk kemudian terus berkembang. Faktanya bahwa memang warung pojok ini menghasilkan siapa jauh? Ya, tidak usah disebut lah nanti. Ya, besar kepala lagi. Tapi faktanya memang banyak di antara kita. Alhamdulillah di tempat ini banyak melahirkan jurnalis-jurnalis kita kan, yang sudah luar biasa, sudah mandiri. Juga banyak melahirkan politisi-politisi. Betul. Baik di tingkat daerah maupun sampai ke tingkat nasional, adalah itu. Akan tetapi kan target saya itu bukan di situ. Akan tetapi ketika anak-anak muda itu berkumpul di sini ya kita saling berdiskusi. Jangan kita menganggap saya ini tua, saya ini pengalaman, enggak. Betul. Kita setara. Sebentar. Kemarin ada istilah itu yang persoalan tua dan muda itu gimana kemarin tuh? Saya sempat dengar itu. Oh iya. Ya kadang ini anak muda ini kan merasa wah, merasa hebat, iya kan. Nah, orang-orang tua ini kadang juga disepelekan. Saya bilang begini, Anda boleh merasa hebat sebagai anak muda, tetapi Anda tidak bisa mengalahkan orang-orang tua yang bijak. Itu satu. Setuju. Kedua,
Anda mungkin di saat ini Anda merasa hebat, tetapi orang tua itu lebih hebat karena dia sudah di usia tuanya dia masih bisa hidup. Kalian anak muda belum tentu bisa seusia saya loh. Setuju. Saya sependapat itu. Iya, kan? Sependapat sekali. Alhamdulillah Om sudah 60 tahunan. Iya. Tetapi apakah anak muda yang 40 tahunan bisa sampai 60 tahun? Kita belum tentu. Belum tentu. Nah, itu. Jadi jangan sekali-sekali memandang remeh yang namanya orang tua. Ya. Inilah yang kemudian menurut saya bahwa memang orang tua itu lebih bijaksana. Ada istilah Om, semakin tua semakin bersantan. Sebenarnya begini, harus diganti lah istilah itu. Iya. Semakin tua itu seharusnya kita semakin bijak. Bijak. Mengkritisi keadaan juga itu merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran dari kebijakan kita. Kebijaksanaannya. Iya. Nah, orang-orang tua yang mohon maaf ya, sebagian besar saya lihat itu sudah tidak mau peduli lagi terhadap apa yang ada di sekitar kita itu. Betul. Seharusnya digugah juga. Iya. Harus memberikan contoh. Iya kan? Betul sekali. Bahwa memang daerah ini di tangan anak muda, akan tetapi kalau tidak dituntun oleh orang tua, bisa juga bahaya tempatnya. Gitu. Setuju sekali Om. Jadi ada orang yang pernah bilang ya Om, bahwa puncak sebuah ilmu itu sebenarnya bukan karena kita pintar, bukan karena kita cerdas, tapi puncak sebuah ilmu itu adalah ketika kita bicara kebijaksanaan. Kalau kita bijak, disitulah puncak keilmuan seseorang. Iya kan? Kan banyak juga tuh orang tua yang masih teriak-teriak, ya kan? Iya. Iya kan? Seakan-akan hanya dia yang benar, orang lain tidak benar. Oh, itu tidak boleh juga. Menganggap anak muda itu, kamu tidak usah bicara, kamu anak muda. Saya lebih pengalaman. Oh, itu tidak boleh juga tuh. Iya kan? Itu sama halnya menafikan kredibilitas yang dimiliki oleh anak muda kita. Justru anak muda ini harus diajak diskusi. Betul. Nah, saya memahami Om bahwa ketika kita muda ini bukan berarti kemudian harus kemudian berdiri dengan ego, harus berdiri dengan arogansinya. Tidak. Bahwa memang anak muda itu harus banyak belajar. Sehingga nantinya ketika kita masuk pada sebuah fase di mana ketika kita akan menjadi manusia, artinya manusia seutuhnya, ketika kita selesai dengan diri kita sendiri, maka puncaknya adalah kebijaksanaan. Ini yang kemudian kita harapkan, bahwa kita harus banyak belajar hari ini, menimba ilmu dari para tokoh-tokoh kita. Saya tidak menyebutnya sebagai orang tua Om. Saya tidak pernah menyebut kita sebagai salah satu tokoh orang tua. Enggak. Saya selalu mengatakan dimanapun, saya selalu mengatakan bahwa beliau adalah tokoh-tokoh senior. Senior itu banyak hal yang bisa kita bisa. Umurnya lebih tua ya, itu juga senior ya kan. Bukan Om, saya lebih melihatnya dari perspektif pengetahuan. Belum tentu apa yang kita tahu hari ini ternyata sudah dilewati para senior-senior kita. Tapi kenapa saya lebih senang pribadi Om ya? Ini mohon maaf nih, mungkin pemirsa menilai bahwa diskusi kita agak keluar dari konteks. Ini hubungannya dengan Kutim Hebat loh. Iya, ini ada hubungannya. Nah, kemudian juga bahwa anak-anak muda atau adik-adik kita atau sepantaran kita ini harus terus kemudian melakukan eksplorasi diri. Eksplorasi diri yang kita maksud adalah terus lakukan gali potensi-potensi diri. Sehingga nantinya ada momen di mana kita dengan eksplorasi tersebut akhirnya membuat sebuah lompatan besar. Nah, ini yang kemudian harus kita lakukan. Tapi sebelum melakukan lompatan besar itu, maka perbanyaklah ilmu, informasi, dan gagasan dan wawasan kita. Sehingga nantinya ide-ide itu akan muncul dengan sendirinya Om ya. Lalu endingnya adalah kita akan membuat lompatan besar. Apa lompatannya? Tergantung cita-cita kita masing-masing. Mau jadi dewan, monggo. Mau jadi apa? Silahkan. Pengusaha silahkan. Tapi kemudian harus punya gagasan-gagasan dulu. Belajar banyak dulu. Harus selesai dengan diri sendiri dulu. Nah itu Om. Itu yang membuat saya menarik selalu diskusi dengan Om. Ya, memang dari dulu ya makanan saya itu harus diskusi. Karena kalau tanpa diskusi juga ini otak ini beku. Nah, banyak juga orang kan yang punya ilmu itu tapi tidak mau mengeluarkan ilmunya itu. Padahal sebenarnya dengan diskusi itu biasanya apa yang ada di kepala itu ya keluar semua tuh. Iya kan? Betul. Nah, ini yang kemudian menarik Om. Ini kan agak ini nih Om.
biar ini kan kita bicara tim hebat Om ya. Sehebat apa sih para petarung politik kita hari ini Om di persiapan Pilkada 2024? Itu nanti kita bicarakan itu. Jangan dulu kita menuju ke sana, itu masih jauh. Iya kan? Karena kalau itu yang dibicarakan sekarang nanti endgame. Tidak ada lagi bahan untuk dibicarakan. Nah, saya kan memang selalu hadir tuh di setiap ada kontestasi politik. Betul. Saya mulai ketika kemarin ASKB, ya kan saya undang relawan-relawannya ngobrol di podcast. Nah, sekarang ini saya tidak mau lagi satu kontestan yang harus hadir di sini. Kalau misalnya ada 3, silahkan. Ketiga-tiga relawan itu harus hadir di podcast. Tidak harus ya, yang mau saja. Yang mau saja. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Yang siap. Ya siap. Iya, kalau nggak siap ya. Kalau tidak mau tidak apa-apa, saya juga tidak rugi kan. Padahal sebenarnya media ini atau podcast ini bisa fasilitator bisa sebagai bagian daripada mempromosikan kandidat. Ya kan? Nah, kan gitu. Inilah yang kemudian kita harapkan Om kan. Nah, jadi saya menarik Om. Gimana nanti kalau podcast kita kemudian menghadirkan para relawan-relawan yang mendukung si A si B kemudian beradu argumentasi dan gagasan. Kira-kira kayak Karni Ilyas kita itu Om. Tidak bisa juga begitu, Oh iya kan? Karena gagasan itu kan bukan dari relawan. Oh iya. Tetapi apakah mampu relawan itu menerjemahkan relawan, menerjemahkan pikiran atau gagasan daripada calonnya didukung. Itu kan persoalannya di situ. Gitu. Itu harus diagendakan nanti Om. Insyaallah. Iya kan? Kalau bisa saya yang jadi moderator ya. Boleh. Oke, kembali ke Kutim Hebat tadi. Siap. Ini kan ada hubungannya dengan apa yang kita miliki di Kutai Timur ini. Ya, Om. Kehebatan anak muda itu juga harus diapresiasi. Sepakat. Nah, kembali ke persoalan tadi, persiapan 2000 hektar sebagai bagian kontribusi Kutai Timur untuk menyiapkan pangan bukan hanya di Kutai Timur tetapi untuk IKN. Ya. Ini menarik ini, ya, Om. Nanti mungkin suatu saat kita akan diskusi terkait itu. Siap. Karena bagaimanapun juga kita kan selalu begini, Bi. Ya. Setiap ada daerah kita selalu menyatakan, kami ini sebagai penonton aja. Ya. Kenapa kami tidak diberdayakan? Ya. Pertanyaannya apa yang kamu telah lakukan? Ya. Sehingga mendukung daerah itu. Ya. Itu kan nanti pertanyaannya kamu muncul seperti itu. Ya. Kita jawab, kami punya ini. Di mana punyamu? Ya kan? Zaman sekarang itu orang tidak mau lihat lagi orang banyak kisah. Ya. Tetapi dari kisahnya itu dia membuktikan bahwa inilah produk saya. Betul. Nah, produk saya ini harus atau wajib kalian ambil gitu loh. Betul. Nah, itu kita timur siapkan itu. Setuju Om. Ini bukan hanya pada sektor pertanian sebenarnya Om. Pada sektor industri juga, industri yang saat ini ada Om ya, lebih berfokus pada industri pertambangan atau industri konstruksi dan lain-lain. Bahwa misal nih Om ya, ketika kita ingin bekerja sama dengan perusahaan swasta dalam sektor pertambangan, migas dan lain-lain juga ataupun perkebunan, mereka akan bertanya kemampuan kalian apa, punya nggak kapasitas gitu loh. Kapasitas dalam artian kalian punya skill, kalian punya keilmuan itu, ataukah kemudian kalian punya permodalan yang paling tidak nggak usah modal besar lah, modal kecil aja, tapi pada intinya kalian profesional nggak? Seperti itu Om. Jadi misal kita masuk ke satu perusahaan A, misal kemudian kita ingin menawarkan kerjasama, lalu kemudian saya yakin bahwa perusahaan itu juga akan melihat background kita seperti apa. Jangan sampai kemudian saat ini kita kemudian masuk ke wilayah industri tersebut hanya menawarkan bahwa saya ini mau dapat apa, saya ini. Enggak. Ini bukan zamannya lagi. Inilah yang saya maksud tadi adalah bagaimana kemudian membangun sumber daya manusia kita yang mampu berdaya saing di masa yang akan datang. Dan itu pemerintah daerah yang harus siapkan. Nah, itulah Om, hari ini kenapa pemerintah daerah kita kemudian menggalakkan semua pelatihan-pelatihan. Baik itu pelatihan dasar-dasar bagaimana kita kemudian bisa menjadi pengusaha misal, baik itu misal di sektor UMKM. Pada dasarnya pemerintah sudah memberangkatkan atau memfasilitasi UMKM kita untuk permodalan. Yang pertama, kemudian yang kedua, pemerintah memberikan fasilitas terkait masalah pelatihan-pelatihan dasar UMKM. Di sisi lain juga pemerintah daerah melakukan pengawasan dalam prosesnya. Nah, ini yang kemudian menarik. Dari sektor ketenaga kerjaan, pemerintah daerah juga nih kok jadi kayak juru bicara saya ini. Tapi ini fakta Om, kita bicara fakta saja. Bicara fakta. Iya, walaupun Om tahu Abi ini kan
berada di barisannya Pak Ardiansyah Sulaiman. Nggak apa-apa. Ya, artinya mohon maaf nih Om. Artinya, tapi ini faktualnya, ini fakta yang telah terjadi. Kemudian juga pemerintah melakukan pelatihan-pelatihan ketenaga kerjaan kita yang kita diskusikan tadi. Bagaimana mempersiapkan masa depan yang hebat, bahwa kita harus memulai dengan mempersiapkan manusia-manusia yang handal. Baik itu dari sektor industri, misal ketenaga kerjaannya yang non-skill, kemudian kita berikan skill oleh pemerintah melalui pelatihan-pelatihan yang kemudian nantinya siap untuk diterima oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi. Nah, sehingga nantinya ketika kita bicara peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatakan bahwa sekian persen masyarakat lokal Kabupaten Kutai Timur harus terlibat dalam sektor investasi tersebut, maka kita sudah siap. Abi ini menerjemahkan gagasan atau pikiran Pak Ardiansyah Sulaiman. Enggak, artinya saya melihatnya, memandangnya seperti itu. Iya. Nah, ini yang kemudian menarik buat kita. Saya pribadi menarik bahwa memang ketika kita bicara industri masa depan, maka sumber daya manusianya juga harus disiapkan hari ini sehingga mereka siap di masa yang akan datang. Menurut saya seperti itu. Kemudian yang kedua, dari sektor pangan kita sangat menarik karena kenapa menurut saya kaget kok tiba-tiba ada informasi seperti itu datang yang sedang diproses atau digalakkan oleh pemerintah daerah untuk kemudian mengidentifikasi 2.000 hektar lahan produktif pertanian untuk dijadikan sebagai kawasan industri pangan. Nah, ini yang kemudian menarik buat saya. Saya ingat perkataan saya waktu podcast kemarin, Kutai Timur ketika IKN beroperasi, maka Kutai Timur sebagai wilayah satelit akan dapat apa? Dan faktanya gagasan ini kemudian sudah diarahkan ke sana, bukan mengklaim bahwa kita sempat membicarakan itu, tapi memang ternyata kita satu server. Jadi yang menarik nih Om, hal-hal yang positif itu akan diterima oleh pikiran-pikiran yang positif pula. Tetapi ketika Anda berpikir negatif, maka yang akan menerima itu adalah barisan orang-orang yang berpikiran negatif. Setuju. Itu rumusnya dalam kehidupan itu. Makanya ya kita selalu harus berpikiran positif. Siap. Nah, kita mengkritisi juga pemerintah itu dalam kerangka berpikir positif. Oh, harus logis. Itu harus kan, logis. Iya. Jangan juga mengkritisi buta-buta. Setuju sekali. Semua apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah SKB itu salah. Betul. Iya kan? Ada juga yang begitu saya lihat. Ya. Kan? Tapi memang dalam konteks kritis bahwa memang kita harus objektif. Iya. Objektif itu menurut saya bahwa melihat segala sesuatunya dengan logis. Ketika kita melihatnya hanya dengan egois semata atau melihatnya dari perspektif egoisentris, itu nggak akan kita dapatkan hasil apapun. Artinya, pertama, kritis kita tidak akan menjadi apa-apa. Artinya kalau dalam bahasa akademiknya, kita menyebutnya sering terjadi sebagai kritik parsial yang kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Faktanya bahwa memang masyarakat hari ini bisa menilai kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap kepentingan rakyat yang mana, terus kemudian juga bisa menilai bahwa hal-hal apa saja yang perlu kemudian kita harus benahi di masa-masa yang akan datang. Itulah yang saya maksud bahwa menjadi sebuah pendukung, menjadi sebuah tim sukses misal, itu juga harus berpikiran dan memberikan masukan yang logis. Bukan hanya yang disampaikan Om tadi, mendukung buta-buta. Nah, Oke, sebelum kita akhiri podcast ini, Bi. Siap. Pernyataan terakhir Habibur Rahman Al-Ghazali. Siap. Terkait dengan Kutai Timur hebat. Siap. Yang nampaknya atau naga-naganya, bukan raja naga ya. Naga-naganya sudah mengarah ke hal-hal yang menuju ke kehebatan itu. Siap. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Om telah memberikan ruang dan fasilitas yang menurut saya bisa mendistribusikan pandangan dan gagasan sebagai saya pribadi, mungkin juga bisa mewakili teman-teman yang lain. Yang pertama, bahwa langkahnya sudah kita lakukan hari ini, bahwa pembangunan sumber daya manusia kita berfokus pada sektor pendidikan kita. Pembangunan sumber daya manusia yang kita yakini ketika sumber daya manusia kita siap, maka nantinya masa depan yang siap juga akan kita raih. Artinya masa depan yang siap adalah ketika kita kemudian hari ini berbenah, dan ketika masa itu sudah datang, kita sudah siap menghadapi segalanya. Kemudian yang selanjutnya, bahwa dalam metode pengelolaan sumber daya alam kita, itu harus dilakukan dengan upaya elaboratif. Elaboratif yang dimaksud adalah kita harus
melakukan perbaikan-perbaikan sektor sumber daya alam kita di setiap sektor. Salah satunya, ekonomi pasca tambang kita harus kemudian terus digalakkan. Industri-industri baru harus tumbuh dan kemudian menjadi penopang industri pasca tambang kita. Kemudian saat ini walaupun sudah berproses bahwa industri tambang kita harus kemudian taat terhadap aturan-aturan pemerintah yang berkaitan dengan keberlanjutan industri tambang. Karena saya yakin bahwa saat ini Kabupaten Kutai Timur sudah menetapkan golden rule, sudah menetapkan garis haluan besar kabupatennya, yang kita sebut dengan RPJPD-nya, itu kemudian tidak lagi memasukkan tambang sebagai penopang utama dalam konstruksi pembangunan Kabupaten Kutai Timur sampai 2045 yang akan datang. Ini yang kemudian harus kita kemudian akumulasikan sebagai kekuatan untuk kemudian membuat sebuah lompatan menjadi Kutai Timur hebat. Sektor ekonomi, industri, sumber daya manusia, pangan, dan kemudian pendidikan kita, itu harus loncat secara bersamaan. Sehingga nantinya generasi kita, tambang ini ketika selesai, kita mampu mewariskan kepada adik-adik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, masa depan yang siap di masa-masa yang akan datang. Seperti itu mungkin Om. Oke, baik. Terima kasih, Bi. Kutai Timur hebat hanya bisa menampakkan kehebatannya jika dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang hebat. Bukankah kita akan menuju ke tahun 2045? Di tahun 2045 itu, kita tidak akan mencapai yang namanya Indonesia emas kalau kita tidak hebat. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.